Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati segenap pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Non Madani, dan juga yang saya hormati semua keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang senantiasa istiqomah hadir dan mensyiarkan kajian, mensyiarkan aurat dan istighosah di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini, dan juga yang saya cintai, yang saya banggakan, santri-santri Zawiyah Al-Azhar, dan juga Sugeng Rawuh. Ini ada tamu-tamu dari apa nih, Pak? Keluarga besar Banser Bubaan, yang dikomandani oleh Pak Kiai Ikrom, ini Ketua Sekretaris MWC Kecamatan Mijen. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, seraya memuji dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, Bapak Ibu sakit hadir, meskipun ini suasananya masih suasana libur panjang, ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ya. Ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dapat bersama-sama hadir mengistiqomahkan Majelis Zawiyah Al-Azhar ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawassul keistiqomahan kita di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini, apa yang menjadi hajat kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang punya keperluan, punya hajat, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggenipun matus rizki, semoga dimudahkan mendapatkan rizki yang barokah, dijauhkan dari bala, musibah, fitnah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafa'atul uzmah yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Ibrahim, benar ya? Ya. Yang menyepam kitab halaman 53, lanjutan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi dzikri ma wuqi'a li sayyidina Ibrahim al-Khalili alaihi salam hina ulqiya finnari. Babun fi dzikri ma waqa'a li sayyidina Ibrahim. Kita akan membahas tentang sisi-sisi keajaiban yang menimpa Sayyidina Ibrahim yang dijuluki dengan Khalilullah. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok Kanjeng Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ini menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim itu saat dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud laknatullah alaihi. Qala al-arifur rabbaniyu
Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihi At-Tanwir. Diceritakan oleh seorang arif, orang yang memiliki hati yang futuh, hatinya terbuka, makrifat. Kalau makrifat orang Jawa biasa menyebutnya weruh sadurunge winara. Okay. Tapi bukan berarti ahli bedek, mboten, beda nggih. Ahli bedek, ahli tebak, itu tidak sama dengan al-arif. Kalau al-arif itu pikirannya, hatinya itu dibuka, mukasyafah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya At-Tanwir disebutkan, Ruwiya anna Ibrahim alaihi salam lamma qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika disebutkan di dalam kitab qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu meminta kepada Nabi Ibrahim agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslim, tunduklah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih, kula tunduk dan patuh dumateng panjenengan. Loh, ini loh Bapak Ibu yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih. Oke. Okay. Ada tonggo jenenge Khalil. Wonten sing jenenge Khalil mboten? Wonten. Oh konco. Podo-podo bos truk, Pak. Oh tukang duren, oh nggih, Pak Khalil. Oh duren Pak Khalil. Pelangganan Pak Rahmat, punya membernya. Asror, Pak. Oh Pak Asror. Terus saya kalau ke sana aku bolone Pak Rahmat gitu ya. Oh malah dilarangi Pak. Jadi kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Al-Khalil? Ternyata penyebabnya ada 3. Jadi Nabi Ibrahim itu hidupnya ditata oleh Allah itu karena melaksanakan 3 perkara. Pertama, Nabi Ibrahim itu kalau sudah urusan ketaatan kepada Allah, itu cepat-cepat. Kalau dulu kiai saya membahasanya kan, Ibrahim itu senengane ganggih-ganggih. Pokoknya diperintah apa aja, urusan Allah itu entengan, gampangan. Diminta untuk berjuang di jalan Allah, gampangan. Kon kerja bakti resek-resek masjid, gampangan. Kon ngangkat kotak masjid, gampangan. Kon mau buka kotak masjid, angel. Kon ngisi kotak masjid, angel. Jadi yang pertama yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, itu karena pertama, Khalil, khola, itu senengane ganggih-ganggih, urusan perjuangan di jalan Allah itu gampang. Coba bayangkan dalam cerita korban terhadap putranya Nabiullah Ismail alaihi salam, modal mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Nang, semalam itu aku ngimpi kon nyembelih sampeyan. Fangdur madza tara, kira-kira pendapatnya sampean gimana? Bayangkan, bapak, ibu, bapak, anak.
kalau sudah perintahnya Allah, ya langsung. Itu kalau yang mimpi kelasnya Nabi Ibrahim. Tapi nek sing mimpi Pak Pur ya ojo langsung, Pak. Oke. Ya. Misalnya Pak Pur, saya tanya, dalam mimpi itu Pak Pur mimpi, Pak Pur trukmu dolen siji kanggo masjid. Kira-kira gimana Pak Pur? Oh, sudah gak ada. Oh, truknya wis ra ono, Pak. Jadi, tapi kalau kelasnya Nabi Ibrahim itu mimpi kok itu datangnya dari Allah, ya langsung. Kok kira-kira jenengan kayak sertifikatmu ya wetno takmir masjid si wae. Itu kira-kira kalau kelas-kelas iman, kelas ekonomi kayak kita, itu kayak kira-kira mikir napa mboten? Mikir. Mikir yang betul likor cari mana TV. Tapi Nabi Ibrahim boten, makanya jenenge Khalil. Itu ya diperintah nopo mawon ku gampangan. Ini yang pertama. Jadi yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Al-Khalil, sebab Nabi Ibrahim itu kalau ada perintah dan apapun urusan yang berhubungan dengan perjuangan Allah, itu entengan gampang. Nah, apakah kita masuk dalam kategori yang pertama ini? Cukuplah kita yang bisa menjawab masing-masing. Nomor 2, Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah. Itu karena tidak pernah takut menjalani hidup. Kira-kira besok aku mangan opo, besok aku duit opo ora, mboten pernah wedi. Sebab apa? Sebab wa huwa mimma takaffala bihillah. Wangsul sering saya sampaikan, gaji kali rizki mboten podo. Iya mboten? Pokoknya gaji boleh sedikit, tetapi rizki pasti akan berlimpah ruah. Jenengan saged lenggah temriki, gitu. Niki juga bagian dari rizki, badan sehat, rizki. Apa meneh wayah udan-udan niki sego panas, sambal terasi, petene digoreng setengah mateng, lawe kerupuk, sedep boten? Sedep. Oh, Pak Pur doyan pete? Loh, makanan surga Pak itu, Pak. Wah, berarti rot-rote bakat mlebu swarga, Pak. Betul, Pak, guyon, Pak. Nggih. Kula nanti ditakoni soalnya, tapi bukan pete. Pak, jengkol niku nanti ada apa enggak ya di swarga? Wis anggap wae ono, tapi makanan itu ada. Kalau yang dapat bocoran dari tafsir itu kan yang nanti ada di sana itu pisang, delima, jeruk, zaitun, tin. Saya coba cari kitab onorak duren itu, kok belum ketemu saya sampai sekarang. Ya, apakah duren ini masuk dalam makanan ahli swarga napa mboten dereng kepanggih? Napa Pak? Nggih, rokok dan tingwe nggih wonten Pak sana. Cuman sing linting bidadari, Pak. Oh. Jadi oh. Oke. Itu. Jadi yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak pernah takut menjalani hidup. Nanti akan makan apa? Karena beliau yakin bahwa orang dikasih nyawa pasti dikasih jatah rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita mengubah mawon. Yes, yang sering saya contohkan gitu, cecak niku tuh. Nggih mboten, Mbah. Cecak niku saged miber mboten, Mbah? Mboten saged, tetapi semua makanan cecak itu hampir semuanya itu bisa terbang. Tugasnya nopo cecak? Cuman maju mundur cantik. Gitu. Rating kanan, rating kiri, makanan datang sendiri. Artinya apa? Tugas kita ikhtiar, yang nyukupi adalah Allah Subhanahu.
Jadi yang kedua, Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah, nggak pernah takut. Orang boleh membenci saya, tapi jangan sampai Allah membenciku. Orang boleh nyegati rezeki saya, tetapi Allah tidak akan pernah menghalangi kalau itu sudah menjadi rezekiku. Orang boleh nyalahin kerjaan saya, tetapi Allah tidak akan pernah menghalangi jika itu sudah menjadi jatah rezeki. Tak ya. Nah, Cupi, jenengan konsep rezeki paling gampang, Cupi, jenengan ke Jatisari. Udan-udan, Pak. Udan-udan itu. Semalam lah. Semalam saya sama istri saya habis acara itu, acara nopo peringatan Natal di Gereja Baptis. Boleh nopo dicari makan malam. Lah kondok kono dodolan seafood malam-malam. Padahal rencananya apa, Bun? Semalam itu boleh apa itu? Nasi uduk. Oh, antrenya boten kantenan, Pak. Nasi uduk yang depannya Pak Latif itu, gerbang Jatisari itu kan langganan situ. Nurut. Udah ada yang buka. Atret akhirnya, Pak. Atret, siapa tahu nanti ada yang cocok. Lu kok bablas setelah ACM itu kiri jalan kan ada seafood itu, Pak. Kenapa, Pak? Nggih, tembriku niku. Di mana konsep rizki? Lah kok dilala saya pulang dari gereja Mananta itu saya ndak lewat putih ini kok lewat Polaman. Saya kok malah lewatnya Sabara. Sabara malah kemudian cari makan di situ balik. Konsep rezeki bahwa malam itu duit saya dititipkan sebagai rezeki penjual seafood, padahal berangkat dan pulang ndak kepikiran sama sekali urusan rezeki. Ini kucing jenenge rezeki. Mirip cerita kula kemutan waktu Ramadan nggih. Saya mau kultum di Akpol dari rumah wiridane apa? Wiridane niku nasi uduk ayam goreng kampung. Wiridan mulai metu omah sampai keluar Jatingaleh. Lah kok sampai di Jatingaleh itu emang sudah niat nanti saya buka di sana nasi uduk ayam goreng kampung. Lah ternyata pas belok begini malah kebarengan sama mobil, akhirnya saya kebablasan, parkirnya malah di depan warung seafood. Lah kok dilalah buka lawang niku bakule pas goreng bumbu ngoten lho. Akhirnya apa? Tergoda. Berhenti di situ saya pesan, Pak, kalau pesan gurami sama kerang, tapi saya tinggal maghriban dulu ke Masjid Kanwil. Pulang dari masjid makan situ. Padahal wiridan dari rumah nopo, Pak? Wiridan niku nasi uduk ayam goreng, nasi uduk ayam goreng. Niku wiridan sak dalan-dalan, Pak. Nah, niku sing jenenge rezeki. Nah, Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Al-Khalil itu karena Nabi Ibrahim tak pernah merasa takut sedikit pun bagaimana masa depannya nanti. Meskipun sudah sering saya sampaikan termasuk urusan presiden iki. Boten usah wedi siapapun presidennya, asal kita hidup kita jalani dengan baik, insya Allah hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pengalaman melewati banyak presiden kok. Gimana? Nah, mana yang harus kita coblos? Monggo sak nyoblos-nyoblosin jenengan. Yang penting kita menjaga seduluran selawase. Setuju nggih? Setuju nggih? Persoalan nanti bar ngaji terus ada kampanye itu lain cerita. Itu alasan yang kedua kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah. Yang ketiga, Pak, ini penting, Pak. Yang ketiga ini cerita kondang juga. Kenapa Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim itu tidak bisa makan kalau nggak neraktir koncone, Pak. Loh, jadi Nabi Ibrahim itu
dalam hidupnya sampai dibelani nggak makan kalau tidak ada teman yang ditraktir. Tuh. Sampai dalam satu riwayat itu, meskipun harus menempuh perjalanan 1 mil, Nabi Ibrahim itu kerjaannya jalan. Golei sapa sing gelem tak traktir iki. Nabi Ibrahim. Sing ketiga cocok buatan Pak? Loh kok do meneng nih? Kok kita jawabnya rada suwi nih kok anu. Cocok buatan? Jadi Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah. Itu karena yang ketiga Nabi Ibrahim itu mboten dahar kalau tidak ada yang diajak atau tidak ada yang ditraktir. Oh. Bu Adios, cocok Bu? Cocok. Oke. Jadi Bu Adios itu kalau mau makan rendang tidak jadi. Ya Allah, ini siapa ya yang bisa aku ajak makan? Nah, gitu. Akhirnya apa? Nge-share di grup Majelis Zawiyah. Ibu-ibu, tolong ini rendangnya butuh lawan. Tapi ibu-ibu aja, bapak-bapak enggak ada. Oke. Sampai suatu hari, itu diceritakan di dalam surah Az-Zariyat itu ketika, coba, suatu malam Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu 5 orang, Pak. Semuanya pakai jubah putih, ngetok pintu. Assalamualaikum ya Khalilallah. Waalaikumsalam. Tengah malam, Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu. Ketika kedatangan tamu itu diinceng, ternyata tamunya itu tidak ada yang dikenal. Ketika tidak ada yang dikenal, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kelima-limanya dipersilahkan masuk. Monggo, wahum mungkarun, mereka semuanya tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tengah malam ada tamu tak dikenal, 5 orang ngetok pintu bertamu kepada Nabi Ibrahim. Begitu dipersilahkan masuk, Nabi Ibrahim ke belakang. Waktu itu beliau sedang bersama Sayyidatuna Sarah alaihassalam. Dek, iki aku ketekanan tamu, gak ada yang aku kenal. Tolong panggilkan si Fulan, suruh nyembelihno sapi siji. Bayangno Pak, tamu tidak dikenal, datang tengah malam, dipersilahkan Nabi Ibrahim. Malam itu beliau minta kepada Siti Sarah agar memasakkan gulai lembu untuk kelima tamu ini. Gak dikenal Pak, ini udah kira-kira malam-malam ada orang gak dikenal datang ke rumah jenengan, kira-kira nih Assalamualaikum, jenengan jawab nggak? Allah wagah turun. Nggih. Tetapi berbeda dengan Nabi Ibrahim. 5 orang datang tidak dikenal, begitu dipersilakan masuk, Nabi Ibrahim bilang sama Siti Sarah, Dek, tolong masak no gulai lembu, gulai sapi buat kelima tamuku ini. Akhirnya setelah dimasak oleh Siti Sarah, 5 orang ini duduk dan situ, wah. Dan Nabi Ibrahim itu terkenal kalau nyugui makan itu luwah-luwe. Luwah-luwe. Jadi tidak ada cerita kok kemudian datang ke tempatnya Nabi Ibrahim, kentean sego niku mboten wonten. Mesti luwah-luwe. Setelah disuguhkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Loh, kok 5-5-nya tidak ada yang pegang makanan ini? Loh, kok 5-5-nya kok tidak ada yang mau makan makanan ini? Begitu Nabi Ibrahim menatap wajah kelima tamunya ini, begitu dipandang matanya, itu ternyata matanya keluar cahaya, dan Nabi Ibrahim sudah mulai merinding, dan subhanallah, apa yang terjadi?
5 orang ini ternyata adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah itu karena Nabi Ibrahim itu punya amalan, punya hobi, hobinya adalah nraktir temennya, ndak bisa makan kalau ndak ada lawannya. Dan itu. Makanya ini jadi rumus kalau kita di dalam hidup standar beragama kita itu di atas rata-rata, maka yang kita dapatkan di atas rata-rata. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu punya anak Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishak, Nabi. Anaknya Nabi, anaknya hebat, istrinya hebat. Itu Nabi Ibrahim. Makanya kan dalam kisah pernikahan itu, keluarga itu kan ada yang kayak Nabi Adam. Tapi Nabi Adam masih ingat nggak? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nganten anyar langsung dapat omah. Jadi nek jenengan bar nganten kok langsung dapat rumah, dapat mobil sak BPKB ini, berarti niku pernikahan mazhabnya mazhab Nabi Adam. Wonten sing ngoten? Wonten kita meneng kabeh niki. Soalnya rata-rata nganten anyar niku rekoso ya, Pak. Ya prihatin lah, bukan rekoso lah. Prihatin lah. Makanya anak pertama niku biasanya anak edisi keluarga rada prihatin. Ada yang model kayak Nabi Adam, ada yang kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu ya ono, ya ini rak duwe mobil, rak duwe omah. Ngontrak wae lah itu. Jadi misalnya ada tipe keluarga kok ya ono, ya ini ndak punya rumah, ndak punya tanah, ndak punya motor, niku berarti mazhabnya mazhab Nabi. Jadi misalnya ada temen, ya Allah le, aku kok awet nganten anyar sampai mantu. Omah rak duwe, mobil rak duwe, jenengan yang ngaji di Zawiyah bisa membesarkan hatinya. Ora opo-opo. Dan opo toh berarti sampean iki model-model Nabi Musa. Oh, ngono kan ada bombong, Pak. Oh, kok malah dikendhe, ya Allah, cek rekosone uripmu ngene kan. Nggih mboten? Ada yang kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh niku anake rak cetha, bojone ya ora cetha. Niku Nabi Nuh. Nggih. Nah, Nabi Ibrahim itu mendapatkan makom demikian itu karena cara Nabi Ibrahim niku di atas rata-rata. Nggak pernah takut dengan masa depan. Kalau ada urusan yang bisa membuat Allah itu senang, ya ringan tangan, ringan kaki. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim itu punya amalan, apa? Amalan senenganen raktir uang. Wonten kok, kalau gak ada rencang yang kategori yang ketiga, Pak. Kalau niku gak ada rencang. Niku senengane nek rak di duit, niku golek lawan, Pak Latif. Jadi pagi-pagi niku datang ke rumah saya, engko nyate. Jadi kulon dijajakno niku kulon ndak mobil ngomong. Jenengan lagi rak di duit ah. Nggih, lah kok apal jenengan? Lah kan jenengan ngamalno ijazah Nabi Ibrahim. Jadi niku nek wayah duwe duit, niku nggak sempat ketemu konco-koncone soalnya sibuk nyambut gawe. Tapi nek pas lagi nganggur, duitnya rak pate ono, Pak. Niku senengane golek. Ayo nyate yuk. Nyate yuk. Makanya kalau sampai apal, wah niki jadi kulo niki kita. Nek jajak-jajakno rencang-rencang, niku berarti pas lagi rak pate duwe duit. Soalnya nek rak pate duwe duit kok njajakno koncone, niku duwe duitnya rada cepet. Ngaten lah. Wonten boten? Boten wonten nggih, boten usah dicoba. Ya. Nek cara ten TV niku tulisannya jangan ditiru. Ini untuk kalangan profesional. Okay. Tapi nek jenengan wani, dan beliau cerita sendiri kok. Beliau cerita sendiri. Saya kalau duitnya mepet niku golek lawan,
juwajakno dan jajane mboten jajan kaya wong ra duwe duit. Nggih tenanan. Wis sate nggih, iga nggih, niki nggih, niki nggih, niki. Makanya ketika dia cerita, ya iya, lawang beli tanah regone M kok, terimane nih kan. Ah, kulo niki badhe tumbas tanah. Lah pripun? Ah niki anu, wis pokoke kulo rotip hadat atau si kulo kenceng. Nah bari WA, alhamdulillah kenging, alhamdulillah kecekel, alhamdulillah niku wau. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah wonge entengan dalam urusan membahagiakan sesama temannya. Ngaten nggih? Jadi wonten tiga. Yang pertama napa wau? Oh, malah bablas iki. Napa yang pertama? Ya kita jenengan apa perlu terangin untuk mantuk-mantuk kok. Coba pertama napa? Gampangan dalam urusan perjuangan di jalan Allah. Nomor dua, tidak pernah takut, tidak ada kamus khawatir dengan kehidupan karena Allah menjamin sepenuhnya. Yang ketiga, yang ketiga niki hobi raktir koncone. Nah, saat ini makai tutup omah, makai kita bertanya pada diri masing. Oh, aku itu rodok seret. Pantesan mungkin karena jarang raktir koncoku. Makanya, kalau niku kadang meskipun itu mungkin bagi beberapa orang biasa ya ono wong mangan bareng-bareng terus bayar dewe-dewe nu wonten mboten? Wata. Nggih. Wata. Yo tidak salah, itu tidak salah. Cuman kalau niki konangan Nabi Ibrahim itu selentik karena Nabi Ibrahim. Nih konangan Nabi Ibrahim. Kalau lajengaken nggih. Falamma zajja bihi fil manjanik istaghosatil malaikatu qalat ya rabbana hadza khaliluka qad nazala bihi ma anta a'lam. Falamma zajja bihi ay falamma zujja bihi. Ini kita majhul mawan nggih. Falamma zujja bihi fil manjaniq istaghosatil malaikatu. Ketika Nabi Ibrahim sudah mulai diikat di manjanik. Manjanik niku napa? Napa Pak niki kados pring buat mantulkan, ini namanya apa Pak? Niku lho kan koyok melur bambu. Bambu ini agak melur untuk melempar sesuatu itu namanya apa Pak? Galah. Kenapa? Ketapel. Loh, ketapel ditarik nggih. Nggih pun sanggepe ketapel ngoten nggih. Jadi itu kayak bambu untuk melempar beban batu misalnya, niku dilempar itu namanya manjanik. Dan itu di dalam riwayat manjanik itu sebenarnya kelakuannya iblis. Ngertos ceritanya? Ketika Raja Namrud kalah debat dengan Nabi Ibrahim, kan waktu itu Nabi Ibrahim kan mecahi patung-patung yang ada di makbad tempat ibadahnya umat Raja Namrud. Pada saat itu yang menjadi tersangka adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipanggil sama Namrud. Nang, karena waktu itu umurnya 17 tahun. Nang, apa kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Loh kok kamu nanya saya? Ya kamu nanya lah sama patungnya. Wow, kamu itu gimana? Wong batu kok ditanya. Loh kan ngerti dewe. Wong batu kok kamu sembala kebakaran jenggot hingga akhirnya dihukum mati, dibakar. Untuk membakar Nabi Ibrahim nih, nek saya umpamakan kayak simpang 5, itu ngumpulin kayu bakar di satu kota. Kotanya namanya apa ya? Goutoh. Goutoh itu di daerah Turki. Itu di satu alun-alun di kota Goutoh, ngumpulin kayu bakar selama 3 bulan. Ngumpulin kayu bakar sampai 3 bulan dan api itu sudah dihidupkan selama 1 minggu dalam rangka bakar Nabi
Ibrahim. Sampai dalam satu kisah itu disebutkan asapnya api dari Gautoh di Turki itu sampai napa? Sampai menutupi beberapa wilayah Syria. Padahal Turki ke Syria niku sekitar 500 sampai 700 kilometer. Saking banyaknya asap dari alun-alun Gautoh. Ketika api sudah dibakar, api sudah membara, Al-Gujonya baru nyadar, lu piye lek Ibrahim burung dicemplungno kok malah wis apinya sudah membara. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya iblis datang dalam wujud seorang kakek, tuyuk-tuyuk bawa teken, bilang, kalau kamu pengen kelempar Ibrahim, kamu bikin manjanik. Ambil bambu, Ibrahim nanti ikat di ujungnya, dipantulkan dari jarak sekian meter. Dipantulkan. Jadi dengan tahu, iblis punya gagasan brilian itu dari mana? Gara-gara pernah nginceng model-model manjanik di neraka. Jadi manjanik itu salah satu alat yang dipakai untuk melempar para penghuni neraka. Bentuknya kayak bambu tinggi, dipantulkan. Nah, ide itu kemudian disampaikan iblis kepada para Al-Gujo. Sudah, Ibrahim diikat, lemparkan. Tapi apa yang terjadi para rauzam? Begitu dilempar, sudah. Nabi Ibrahim itu dalam keadaan sudah ditelanjangi dan berada di tengah bara api. Nah, kisahnya kaitannya sama ini. Falamma zujja fil manjanik, ketika Nabi Ibrahim sudah diikat di manjanik, istaghasatil malaikatu, kemudian para malaikat meminta pertolongan kepada Allah. Qalat ya Rabbana, wahai Tuhan kami, hadza khaliluka, niki niku kekasih panjenengan ya Allah, ya. Qad nazala bihi ma anta a'lamu. Bagaimana kemudian dia sudah terjatuh di manjanik itu dan engkau lebih tahu apa yang harus diberikan kepada Ibrahim ini. Jadi malaikat ini mulai sambat, ya Allah niki kan kekasih panjenengan. Jenengan lebih paham ini bagaimana supaya kekasih panjenengan ini selamat. Faqala al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idhab ilaihi ya Jibril, datanglah kepada Ibrahim kamu wahai Jibril. Tapi kalau dulu saya pernah baca cerita itu, sebelum Nabi Jibril ini sebelum malaikat Jibril, itu malaikat Mikail dulu. Tapi kalau versi kitab ini, dinukil dari kitab Tanwirnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, malaikat Jibril suruh datang. Kalau dulu saya ingat cerita kiai saya, sebelum malaikat Jibril, ini malaikat Mikail dulu. Malaikat Mikail itu tugasnya apa Bapak Ibu? Apa Bu? Terus emot masih ingat hafalan tugas-tugas malaikat? Malaikat Mikail tugasnya apa? Membagi rizki, termasuk bagi jatah hujan itu. Ngoten Mbah, jadi neten kali gawe niku banjir Mbah. Mungkin ngesoke niku rada kakean. Nggih, ngesoke rada kakean malah dadine banjir. Mikail diperintah oleh Allah, wahai Mikail datang kau ke Ibrahim, turunkan hujan. Akhirnya Mikail bilang sama Ibrahim, wahai kekasih Allah, apakah engkau berkenan aku bantu? Hujan akan aku turunkan dan api ini seketika akan padam. Apa kata Ibrahim? Gak, aku gak butuh sampean. Dan terus, aku mau butuh karo Gusti Allah. Aku pengen Gusti Allah yang turun tangan, bukan malaikatnya. Tuh, ini rada
Untuk nganyelke sih ya, untuk nganyelke. Enggak, saya enggak butuh sampean. Saya butuh Allah yang langsung turun tangan. Baru setelah malaikat Mikail, nah masuk ke kisah ini. Idhab ilaihi ya Jibril, pergilah wahai Jibril. Fa idza staghasa bika fa'aghithu wa illa fatrukni wa khalili. Idhab ilaihi ya Jibril, kamu pergilah Jibril ke Ibrahim. Jika Ibrahim meminta bantuanmu, maka bantulah. Wa illa fatrukni wa khalili. Maka jika tidak, maka tinggalkan. Kalau dia mau dibantu, ya bantu. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Falamma ja'a Jibril alaihi salam fi ufukil hawa'i qala alaka hajatun. Ketika malaikat Jibril datang, Pak, Bu, waktu itu malaikat Jibril bilang apa? Alaka hajatun, apakah engkau perlu bantuanku wahai Ibrahim? Apa jawaban? Ya, jawaban dari Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Kalau tawaran bantuan ini datang dari kamu, enggak, saya tidak butuh bantuan. Wa amma ilallah, apa itu? Hurufnya kok nempel, huruf apa itu? Falia. Tapi kalau itu bantuanku, aku tujukan kepada Allah, aku mau. Jadi maknanya apa? Ini yang bikin Nabi Ibrahim itu hebat betul. Itu karena saking yakinnya, masa sih kalau posisiku terdesak kayak gini Allah tidak turun tangan? Apa ungkapan yang sering kita sampaikan di sini? Kalau kita angkat tangan, maka Allah akan. Itu yang ada di dalam kamusnya Nabi Ibrahim. Jibril datang, tawarkan bantuan, ndak. Kalau sampean yang nawarin, saya ndak mau. Tapi kalau Allah, aku mau. Qala salhu, mintalah. Qala hasbuhu min so'ali alimahu bihali. Allah lah hasbuhu min so'ali, Allah lah yang menanggung permintaanku. Dan Allah itu tahu dengan keadaanku. Makanya ini seringkali di dalam kajian tasawuf para rawuh sami, tugas kita ketika menjalani realitas kehidupan ini adalah ridho seridho-ridhonya dengan keadaan kita. Jadi orang itu jangan kebanyakan mengeluh. Bisa jadi apa yang kita keluhkan itu yang diinginkan orang. Kalau kita kebanyakan mengeluh, jangan-jangan apa yang kita keluhkan itu ternyata itu yang diinginkan oleh orang lain. Contoh, orang punya kerja harus lembur, ngeluh, ya Allah, kerja kok lembur. Padahal orang lain ngelihat kita, ya Allah enak ya, kerjaan kok sampai lembur begitu, berarti kan apa Pak Jen dapat apa ya? Overtime. Itu kan berarti kan dapat tambahan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada orang ngeluh karena ngelembur, ada orang ngeluh karena tidak kunjung dapat kerjaan. Nggih? Maka jangan dikit-dikit ngeluh, karena bisa jadi yang kita keluhkan itu yang diinginkan orang lain. Nggih? Itu yang diinginkan orang lain. Ono ngeluh, ya Allah, iki awak kok tambah abot. Padahal wong liya, ya Allah, awak kok ginu-ginu, nyenengke ngono. Yang sini mengeluh karena badannya berat, tapi kalau niatnya untuk niat kesehatan dia monggo. Niatnya untuk kesehatan dia monggo. Makanya Nabi Ibrahim itu seringkali dijadikan sebagai potret contoh hidup. Asal kita yakin bahwa Allah akan turun tangan, percayalah bahwa semuanya pasti akan ada solusi.
Kita angkat tangan, kita ndonga, ngene iki wau kados ndonga napa istighosah yang kita baca setiap sebelum majelisan, gitu. Wonten sing istiqomah mau sholawat, wonten sing istiqomah mau sholawat al-kafi, wonten sing istiqomah mau sholawat naria, wonten sing istiqomah mau manake, wonten monggo sak mampune panjenengan. Yang penting ikhtiar ini dengan niatan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Makanya ceritanya Nabi Ibrahim ini mengingatkan kepada kita, hidup ojo kakean ngresulo, jangan kebanyakan karena bisa jadi yang kita keluhkan adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang lain. Pokoknya nerimo ing pandum, ngeluh-ngeluh sithik nggih mangke ditinggal turu rak ya teko kelega. Nggih mboten? Pak niki kok kula gadah masalah kok mboten rampung-rampung. Seperti nek gawe apa mau mencoba caranya Nabi Ibrahim niki mungkin rada cocok, Pak. Jadi caranya Nabi Ibrahim itu kan kalau kalau sudah mulai ngerasa bebannya berat, kan cari lawan, Pak, naktir orang, ada solusi. Karena bisa jadi bikin orang senang. Masih ingat ya, di dalam riwayat Abu Dzar itu, jangan sepelekan perkara baik meskipun itu kecil, meskipun itu hanya ala wajhin tolikin, wajahnya berseri-seri. Jadi ketemu temannya senang, wajahnya juga nyenengke, itu adalah bagian loh. Ngoten Pak, niku karena ketika dalam hidup ini kita bisa di hadapan orang ini bisa membahagiakan orang, bisa melonggarkan urusan orang, meringankan urusan orang, Allah yang akan bantu banyak solusi di dalam hidup kita. Setuju Pak Bor? Setuju? Nah terus terkes itu Pak Bor? Oh enggak apa-apa. Ya, oh ikhlaskan. Ya wis, anu panitia masjid tolong dicatat. Ya, saya lanjutkan. Falam yantasir yastansir bi ghairillah. Dan Nabi Ibrahim itu tidak mau meminta pertolongan kepada selain Allah, wala janahat himmatuhu lima siwallah. Dan tidak ada yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi Ibrahim selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balistaslama li hukmillah, tetapi Nabi Ibrahim itu senantiasa pasrah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, muktafian bitadbirillahi an tadbirihi li nafsih, mencukupkan bahwa apapun yang diatur oleh Allah itu jauh lebih maslahat daripada rencana-rencana kita. Oleh karena itu para rawuh sami, belajar dari Nabi Ibrahim ini bahwa Nabi Ibrahim itu meyakini sepenuhnya realitas kehidupan ini menjadi takdir terbaik dari Allah. Maka percayalah bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah itu pasti jauh lebih baik. Misalnya akhir tahun liburan panjang begini, wah liburan panjang begini di rumah aja, soalnya nopo ada uang tapi kebutuhan lagi banyak. Ya bisa jadi Allah menghendaki kita untuk istirahatnya di rumah. Istirahatnya di rumah, bisa ketemu dengan anak istri bareng-bareng nonton TV, gitu. Karena cara Allah membahagiakan dan nata hidup kita, ngeten, keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, kepositifan hidup yang dikehendaki oleh Allah itu tidak sama dengan rumus kita. Ada orang bilang,
Bahagia itu adalah ketika nopo apapun keturutan. Oh, belum tentu. Ada yang dicukupi oleh Allah dengan apapun keturutan, tapi ada juga yang dengan dibatasi dan segala keterbatasan yang dimiliki itu, ternyata Allah bisa ngerem dia. Contoh, ada saya punya kawan, niku dulu ketika jaya luar biasa los-losan, akhirnya banyak maksiat. Tapi ketika bisnisnya guling, duitnya sudah banyak amblong, ternyata apa? Akhirnya dia jadi sadar, oh selama ini sholat 5 waktu pun tidak pernah tidak pernah komplit. Oh selama ini saya tidak pernah ke masjid, begitu kena masalah akhirnya jadi makanya apapun yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan bernilai positif. Persis dengan kalimat muktafiyan bitadbirillahi an tadbiri nafsi. Nabi Ibrahim boten purun ngatur awake dhewe pun, kalau Allah menghendaki saya itu dibakar, masa Allah tidak turun tangan? Pasti Allah memberikan pelajaran yang jauh lebih baik. Wa bi riayatil haqqi lahu an riayatihi li nafsi. Kalau yang jaga itu Allah, pasti jauh lebih baik daripada kekuatan kita menjaga diri kita. Wa bi ilmil haqqi an su'alihi ilman minhu annahu al-haqqu bihi latifun fi jami'i ahwalihi fa asnallaha alaihi biqaulihi. Dan apapun yang kita butuhkan, wa bi ilmil haqqi an su'alihi ilman minhu annahu al-haqqu bihi latifun fi jam. Allah itu tahu kok. Wa bi ilmil haqqi an su'alihi ilman minhu annahu al-haqqu bi latifun fi jami ahwalihi. Allah itu jauh lebih tahu. Ibaratnya tanpa diminta pun Allah juga tahu mana yang terbaik bagi hidup kita. Akhirnya apa? Akhirnya fa'asnallahu alaihi biqaulihi. Ya, ini yang muji Allah nih ya. Fa'asnallahu alaihi, kemudian Allah memuji Ibrahim dengan kalimat wa Ibrahimul ladzi waffa. Dan Ibrahim itulah orang yang sangat setia terhadap hukumnya Allah, sehingga wa najahu minan nar, sehingga Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka. Faqala ta'ala qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya dengan izin Allah, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ngepakkan sayapnya, ya, sehingga menjadi teduh dan Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun dengan izin Allah. Maka kesimpulannya para rausami, mari kita mengambil ibrah pelajaran dari kisah bagaimana kedahsyatan orang-orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan matus rizki, mencari rizki, gantungan kita adalah Allah. Jangan menghalalkan segala cara. Dalam hidup bermasyarakat, niatilah bahwa mereka ini adalah objek pahala dan ibadah bagi kita. Dalam hidup ini jangan banyak mengeluh, karena apapun porsi yang ada pada diri kita, yang nata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, tapi kalau gak ada masalah rotok kaget, manusiawi. Tetapi carilah jalan keluar dan jangan keluar jalan. Kalau kita cari jalan keluar, dikuati ikhtiarnya, dikuati wiridannya, dikuati zikirnya. Gitu. Wah, no masalah apa nih? Wajah no rotib hadat, rotib atas, tueng, nanti Gusti Allah yang membukakan jalan. Wah, ketutup malih Pak. Wah, berarti wiridannya tuambahi, usahanya ditambahi. Tueng, buka no jalan kali Gusti Allah. Yakin, hakul yakin. Makanya urip ini paling enak, cukup butuh apa ono
Pas delala ora patek duwe duit, ora patek ono kebutuhan kan ngeten kan gitu ya. Syukur-syukur duwe tabungan, syukur-syukur duwe cekelan, tapi kok umpama mboten patek gadah duwe cekelan, tapi kalau rezeki kita dapatkan dengan cara yang halal, insya Allah hidup kita akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif itu. Makanya sampai ada satu nasihat, orang itu kalau nyari rezeki yang halal, duko kathah, duko ketik, insya Allah belanjanya itu pasti pada sektor-sektor yang halal. Kan kadang wonten toh Pak, orang dapat uang terus tiba-tiba nopo, duh, wonten istilah nopo nih Pak, duit setan dipangan demit, demitnya demit wedok sisan. Duit setan dimakan demit. Ini kenapa? Kalau bahasanya orang Jepara, loh, iki mau bar nyekel duit kok ora nyentel. Tahu nggak nyentel betul? Kok punya duit misalkan habis megang duit, loh ini tadi kebutuhannya apa? Makanya tidak pernah ada uang yang dicari dengan cara yang tidak semestinya dibelanjakan dengan cara yang semestinya. Betul wonten. Tetapi sebaliknya, ketika di dalam hidup ini kita cari dengan cara yang halal, pasti belanjanya juga pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah inti dari kebahagiaan hidup. Hidup yang dijalani sesuai dengan aturan Allah, hidup yang dijalani dengan niat ibadah, hidup yang dijalani dengan penuh kesabaran. Suatu saat Allah akan memberikan solusi terbaik sehingga kehidupan kita berlimpah rahmah, berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna biqada'i hawajina min hawajid din wa dunya wal akhirah. سلمنا يا الله من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. بارك لنا في أمورنا في عمرنا في رزقنا وفي معيشتنا وفي كل ما أعطيتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.